akhtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fatabayyana, sungguh telah jelas, annal mu'minal kamila la yaqdir an yablika nafsahu inda musyahadatil munkar. Baca tak? Hah? Benar tak? Maka sudah jelas sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna la yaqdir, tidak akan mampu ayyam malaika nafsahu, untuk memiliki dirinya inda musyahadatil munkarat, tatkala menyaksikan keburukan, hatta yughayyirha, sehingga dia menghancurkannya. Jadi termasuk itu sudah yakin kalau orang-orang yang punya iman yang sempurna, ketika dia melihat kemungkaran, dia pasti ingin menghancurkannya. Awihalu, ataupun terhalang, bainahu wa baina dzalik, ataupun dia terhalang diantaranya dan diantara amal ma'ruf bima la taqata lahu, dengan apa-apa yang dia tidak mampu ala daf'i, atas melawannya. Jadi tidak ada urusan mau dia mampu nggak mampu, dia akan tetap melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah orang-orang yang punya iman sejati. Jadi nggak ada alasan gitu loh, saya mah nggak bakal didengar, nggak ada, walaupun dia tidak mampu. Malah takun ala dafi. Wamal munafiku, itu kan tadi sifat orang mukmin sejati. Ketika melihat amal ma'ruf kemungkaran, dia akan selalu ingin menghancurkan, walaupun sekiranya dia tidak mampu untuk menghancurkannya. Itu sifatnya orang mukmin. Tapi kalau sifatnya orang munafik, ini munafik nih yang dekat-dekat di neraka nih. Waman do'ufa imanuhu, dan orang yang munafik adalah orang yang lemah imannya jiddan sekali. Do'ufa imanuhu jiddan, orang munafik adalah orang yang imannya lemah sekali. Fa idza ra'ul munkarata, apabila mereka orang-orang munafik melihat al munkarat, perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara penentangan kepada Allah, perkara-perkara yang melawan kepada hukum-hukum Allah, tidak melaksanakan hak-hak Allah. Itu apa? Ta'allalu, mereka beralasan, hai orang amal ma'ruf, hai orang ngebakar itu nuker ieu, nuker maksiat. Oh, ieu bibah, ada ke kamar mandi heula. Bade ka dieu heula bib. Sama aja. Diajakin ini ziarah, bentar mau ke sini dulu. Diajakin, bentar mau ke sini dulu. Ini munafik itu orang tuh. Itu orang ini. Kenapa sih orang munafik itu, saya bingung, dalam Al-Quran pasti disandarkannya dengan orang kafir. Ya karena gitu, udah mendekati kekafiran dia. Selalu meremehkan, selalu hukum hak-hak Allah. Ya, insyaallah. Alasan. Soalnya orang kebakan itu ya nuker ya maksiat menentang kepada Allah. Kayak gedung bib ada kadela alasan lah pokoknya. Dia beralasan. Wadaru sama. Beralasan juga. Bentar bib, saya disuruh ini dulu. Wah, udah deh. Anfusahum, diri-diri mereka. Dengan apa? Bil a'zari raqiqati, dengan udur-udur yang lemah. La takumu biha hujjatun indallah, yang mana alasan-alasan mereka tidak bisa dijadikan. La takumu itu tidak bisa didirikan ya, maksudnya. Enaknya tidak bisa dijadikan biha, dengan alasan-alasan tadi, hujjatun, sebagai bukti, indallah, di sisi Allah, hujjatun sebagai alasan, indallah di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, yang boleh itu jadi contoh gini loh. Alasan-alasan yang tidak menjadikan saksi di sisi Allah, ya kan. Alasannya seperti apa? Ketika mau amal ma'ruf, ya dia pura-pura apa gitu kan. Tadi kan boleh meninggalkan nahi mungkar kecuali dia takut dirinya dibunuh. Itu baru boleh. Kalau alasan-alasan yang lain nggak bisa. Munafik ente. Wa tarahumu, dan kamu melihat, ida sutimu, dan kamu akan melihat mereka orang-orang munafik, ida sutimu, apabila mereka dicaci,
au dolimu atau mereka didolimi bisaiin dengan sesuatu min amwalihim daripada harta-harta mereka, yakumuna mereka langsung berdiri, atammal qiyam sebenar-benarnya berdiri, sesempurna-sempurnanya berdiri, wa yabgoduna langsung mereka marah, asaddal godob sebenar-benarnya godob. Nah, ini adalah orang-orang munafik. Jadi ketika diajak amal ma'ruf nahi mungkar dia banyak alasan. Tapi ketika motornya ada yang rusak, hartanya ada yang rusak, dia marahnya paling marahnya orang. Dan dia paling membencinya orang. Itu adalah orang-orang munafik. Wa man fa'ala ma'hum dalika, dan apabila ada seseorang yang melakukan kepada mereka orang-orang munafik dalika yang demikian, mencaci mereka orang munafik atau enggak mencuri harta mereka, mendolimi mereka, yakhosomunahu mereka melawan, mereka memusuhi, bayusorimunahu dan mereka memusuhi, az-zamanat tawila dengan waktu yang lama. Itu adalah kaum munafik. Ya. Ketika dirinya dicaci, begini langsung dia memusuhi. Ketika hartanya dicaci dia langsung marah. Wah, nggak karu-karuan marahnya, nggak ada habis-habisnya. Wala yaf'alu syai'an min dalika mal musirina ala dzulmi wal munkar. Akan tetapi mereka orang-orang munafik itu wala yaf'aluna tidak mengerjakan syai'an dengan sesuatu min dalika daripada tadi, benar-benar marah tadi. Mal musirin kepada orang-orang yang terus-menerus ala dzulmi atas orang-orang yang melakukan kezaliman wal munkari dan atas orang-orang yang melakukan kejahatan atau penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya memusuhi orang yang menghancurkan dirinya, orang munafik itu. Seperti terjadi sekarang orang-orang zalim. Apa? Ya kan? Mereka salah dicaci, mereka bunuh kita. Marah mereka, kirimkan ini, kirimkan itu. Terjadi kan? Masya Allah. Udah jelas, berarti mereka itu kaum munafik. Tapi kalau kaum mukminin, mereka diusir, mereka dialihkan rumahnya ditembaki. Tidak, mereka tidak marah. Mereka akan tetap amal ma'ruf nahi. Beda kan? Kalau orang mukmin marah karena Allah. Tapi kalau orang-orang munafik marah karena hartanya. Masya Allah. Kita termasuk seperti itu. Al-mudayyi'ina yang menginjak-injak li huquqillahi ta'ala kepada orang-orang yang menginjak-injak hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda orang-orang yang munafik. Orang munafik itu ya kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan mungkar, orang-orang yang menginjak hukum-hukum Allah, hak-hak Allah, mereka tidak marah. Tetapi wa annal mu'mina shadiqina, akan tetapi orang-orang mukmin yang jujur alal aksi min dzalik, atas kebalikannya yang tadi orang munafik Kalau orang mukmin marah karena Allah, amal ma'ruf nahi mungkar. Itu jelas. Tapi kalau orang munafik dia marah karena dunianya, dan ketika agama Allah ada yang menghancurkan, amal ma'ruf nahi mungkar tidak mau, malah banyak alasan, berarti ini termasuk orang-orang yang munafik. Insyaallah. Yabghuduna lillah, mereka orang-orang mukmin itu marah karena Allah. Wa la yabghuduna li anfusihim, mereka tidak marah karena dirinya. Agama Allah ketika dihinakan, ketika hak Allah tidak dilaksanakan, keharuman merajalela, mereka marah orang-orang mukmin. Tapi tatkala dirinya dicaci, dirinya dipenjara, dirinya itu tidak, mereka selalu sabar. Sudah, biarkan saja. Gak apa-apa yang mengejek saya begini, mengejek saya begitu. Asal jangan mengejek agama saya. Kalau orang munafik kebalikannya. Kalau yang diejek agamanya dia biasa aja. Tapi kalau yang diejek dirinya, dia langsung benar-benar marah. Itu bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Wa yaqati'una, dan mereka memutuskan silaturahmi. Mereka memutuskan tidak berteman. Man asallah, dengan orang-orang yang menentang kepada Allah. Wa tarka amrohu, dan orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah.
Orang-orang mukmin nggak mau dengan orang-orang yang selalu menentang kepada Allah, tidak jujur, hobi menentang, itu nggak mau. Buang lu gitu. Orang mukmin nggak suka. Itu sifatnya orang. Kalau ada orang sifatnya seperti itu, jangan ditinggalin berarti. Mukminnya sejati berarti. Jadi memutuskan ketika sahabat atau kerabatnya ada yang menentang Allah dan meninggalkan perintah Allah, tidak harus melaksanakan sholat, jangan melakukan yang haram-haram, berusaha ya. Ada sahibnya yang gitu, tinggalin. Wa yusarimunahu, dan orang-orang mukmin sejati memusuhinya. Idalam yakbal haqqo, apabila dengan syarat loh ya, memusuhinya itu ketika dia tidak mau kembali kepada kebenaran. Tapi ketika temannya kita mau kembali kepada kebenaran, diajak lagi. Tapi kalau sudah tidak mau, kita contoh punya Irek nih. Irek nggak tahu kena angin apa jadi ini judi sejati, alhamdulillah. Ketua judi, bos besar Irek, contohnya. Ininya tangan kanannya Akmal gitu loh. Standby dengan unutan ya kan berdua. Judin sahabatnya, waduh, sahabat sejati. Tahu Irek sering maksiat, Judin menjauh. Nah, menjauhnya itu dengan syarat kalau seandainya Irek belum tidak bisa menerima kebenaran atau tidak mau balik lagi kepada kebenaran. Tapi selama mau balik lagi pada kebenaran, diajak terus sampai dia wayasfahun, dan mereka orang-orang yang mukmin selalu memaafkan. Wa yatazawwajun, sama tazawwaj yasfahun itu sama, mengawinkan ya. Tazawwaj itu maksudnya apa? Mengkolaborasi, memaafkan gitu. Orang berbuat buruk sama gua anggap lu baik-baik aja gitu. Tazawwajun itu amman dolamahum, kepada orang-orang yang mendolimi mereka, awsatamahum, ataupun kepada orang-orang yang mencaci mereka. Itu adalah akhlak orang-orang mukmin. Mereka tidak pernah marah karena dirinya dicaci. Ya. Tapi nggak boleh antara teman dengan teman mencaci, beda lagi. Lo cacian ini masalah agama, bukan karena diri. Kalau kita lagi-lagi bercanda, mengejek, itu urusan ente. Ini mah kita lagi bahas agama. Ngejek tetap nggak boleh, walaupun bukan hal agama ya, nggak boleh. Tetap. Beda kan? Beda nggak? Orang munafik sama orang mukmin beda ya? Beda coy. Fang duru, kata Habibul Haddad. Lihatlah oleh kalian semua al-farqo, pembedaan ma bainal fariqain, di antara dua grup ini. Wa kunu, maka jadilah kalian semua ma'ahsanhim fariqon, bersama paling baiknya mereka pemisah, kumpulan mereka. Berarti apa? Kumpulan orang-orang mukmin. Wa aqwamihim, dan paling kuatnya tariqon, perjalanannya, maksudnya perjalanan orang mukmin. Wasta'inu, Allah Subhanahu wa taala salam bersabda, mintalah pertolongan billahi, kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah. Innal ardo lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yurisuha, dia yang mewariskan dengan bumi tadi, mayyasha, kepada orang yang dikehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, pungkasan yang baik itu adalah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika ente amal ma'ruf nahi mungkar, minta tolong sama Allah, ya Allah, sahabat saya tidak tobat-tobat, sahabat saya tidak pernah ini, jangan dicaci. Terus diajak, wasta'inu, minta tolong sama Allah, ya Allah, berikan hidayah pada dia. Wasbiru, ente sabar. Kenapa? Innal ardo lillah, bumi ini semua milik Allah. Yurisuha, diwariskan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Allah kepada orang kafir memberi rezeki, kepada orang yang menentang kepada Allah memberi rezeki. Tidak pandang-pandang, Bu. Tapi ingat, orang-orang yang menentang kepada Allah tidak dapat jaminan pungkasan baik. Matinya dalam keadaan husnul khotimah itu enggak ada. Akan tapi apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Karena al umur
khawatimahu. Umur itu dilihat bagaimana akhirnya. Walaupun awalnya halil ibadah, bar seso meninggalnya dalam keadaan main do iman, enggak punya iman. Wa ammal Abu Bakar Siddiq, hidup sebelum Islam sudah diridhoi Allah karena di zaman azali beliau sudah dijamin akan menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baiknya orang adalah Sayyidina Umar. Awalnya menentang kepada Nabi. Akhirnya ya itulah orang-orang iman yang sejati. Jadi kebaikan-kebaikan di akhir itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, masya Allah. Summa innal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wajibun 'alal kifayah. Ketahuilah sesungguhnya amal ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Fa hisuqama ba'du minal muslimin. Sekiranya ada yang bergerak dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar ba'du minal muslimin, sebagian daripada orang muslim, saqatal kharaj, maka jatuhlah dosa yang akan jatuh kepada umat-umat yang tidak ada yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar satupun. Itu jatuh dengan satu orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, anil baqin, atas yang lainnya. Biqiyamihim, dengan dia melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, anil baqin, daripada yang lainnya. Contoh, di kampung Jawa nggak ada yang amal ma'ruf nahi munkar kecuali ocol doang, kalau nggak sadek doang itu. Maka semua dosa yang tidak amal ma'ruf nahi munkar itu hilang dikarenakan Ahmad melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Makanya ketika ada orang yang amal ma'ruf nahi munkar, kita harus berterima kasih. Karena apa? Kalau tidak ada yang amal ma'ruf nahi munkar, maka semua orang setiap hari, setiap ada kemaksiatan yang tidak ditegur, kita dosa semua. Semua dosa itu. Yang kira rumah yang dipakai maksiat aja, semua dosa. Karena dosa. Waqtas sawab bil qaimi nafaqat. Kalau dosa itu tidak ada yang melakukan, ya kan? Tidak ada yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kan dosanya semua tuh. Siapapun itu dosa, apalagi kiainya. Tapi bedanya gini enaknya. Waqtas ada kekhususan as-sawab pahala bil qaimi nafaqat, dengan orang-orang yang melaksanakan saja. Jadi ketika dapat pahala tuh nggak dapat pahala semua. Yang dapat cuman si Judin. Dikarenakan apa? Yang amal ma'ruf cuman si Judin. Tapi dosanya tidak dapat orang lain. Pahalanya tidak dapat. Ajid amal ma'ruf dikaler. Yang dapat pahalanya cuma Ajid, yang lainnya enggak. Tapi kalau masalah dosa ketika dikaler tidak ada yang amal ma'ruf nahi munkar, semuanya dosa. Paham kan? Tapi ketika sadek melakukan amal ma'ruf di Jampang contoh, yang dapat pahala cuman sadek sah, ya, yang lainnya tidak. Itulah yang dinamakan fardul kifayah. Wa haitsu qasaru, sekiranya tidak melakukan, fihi kulluhum ammal ismu wal kharaju kul alamin bil munkar minhum yasatidu. Qasaru, mereka tidak melakukan, meringkas, fihi, di dalamnya, kulluhum, semuanya, ammal ismu, adapun dosa, wal kharaju, sama dosa, kulla alamin, setiap orang, alimin, setiap orang alim, bil munkiri, mengetahui, alimin, orang mengetahui, bil munkari, dengan kemungkaran, minhum, daripada mereka, yastati'una izalatahu, yang mana mereka mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, wa taghyiruhu, dan menggebah, menghancurkan kemungkaran tersebut, biadin au lisanin, ataupun dengan lisannya. Dosa juga setiap orang yang melihat. Jadi contoh gini. Jadi kan pembahasannya amal ma'ruf nahi munkar itu adalah ketika ada orang yang amal ma'ruf nahi munkar, maka jatuhlah semua dosa orang di kampung tersebut dengan satu orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika setiap orang yang melihat kemungkaran kemudian dia mendiamkan, maka dosanya itu langsung jatuh kepada dia sendiri. Biadin aw nafsin. Kal kharaj kullu alimin bil munkar min yasati jalatu wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta